yang ingin kita sesuai dari keyword itu kan kita tidak ingin ambil semuanya. Misalkan gitu, saya buat kriteria pertama, saya nggak mau ambil literatur lagi, SLR lagi, saya buang satu. Misalkan kriteria pertama saya akan ngebuang SLR lagi. Yang kedua saya akan ngebuang PhD tesis, saya buang. Kemudian saya buang juga chapter book, saya buang. Kemudian saya buang juga non-yan, kalau saya ya topiknya, non-yan defect saya buang. Gitu kan. Kemudian fabric defect saya buang. Nah, itu contohnya. Nah, di Prisma ini itu saja di stage 1 saya buang, di step 1, di step 2-nya sudah mulai baca baca tadi kan title and abstract screening dibuang. Kemudian mulai baca ke full text-nya itu. Di full text lebih detail lagi. Saya buang lagi yang tidak bersesuaian. Nah, baru sisanya itu yang kita sintesa itu. Saya udah dapat 26 yang siap disintesa, yang siap disintesa. Ya, jadi dalam SLR-nya itu semacam protokol ya disebut. Kalau mungkin itu Protokol. ya protokol disebut, atau kalau Betul. kita secara umum prosedur lah bagaimana kita melakukan eh, mengungkapkan apa namanya, apa yang terakhir ya, mendapatkan gap dari Eh, kalau kalau setelah kita mendapatkan 26 itu kan kita sintesis ya, kita ekstrak jurnalnya ya. ya. Yang sesuai dengan research question kita sebenarnya. Jadi pola ekstraksi jurnal itu sesuai research question kita. Kalau saya kan ingin melihat role AI dan IoT ya, Prof. Dengan sendirinya saya mengekstrak dua hal itu kan, gitu. Nah, dari sana udah ketahuan tuh, research gap-nya udah mulai kelihatan gitu. Karena ketemu state of the art-nya, maka research gap-nya udah ketahuan gitu. Posisi riset kita ini udah mulai kelihatan akan ada di mana gitu. Oke ya, berarti kalau Pak Denny itu nggak salah peran dari AI dan IoT. IoT, eh, Kan IoT-nya untuk banyak sekali ya kalau nggak salah ya. AI-nya malah yang banyak, Prof. Alinya artificial intelligence yang banyak. Yang banyak. Tapi belum selesai, masih koma itu. Ya, Banyaknya setelah post post detection gitu, post ya. setelah Jadi benang jadi, setelah iya. benang itu selesai jadi, Selesai, ya, dan baru gitu. dilakukan Baru dilakukan eh, eh, apa pendeteksian, quality controlnya ya, quality controlnya, semacam betul. itu. Tapi sangat Sehingga sedikit sangat artikel sedikit yang ya yang on ngebahas proses atau on ya. proses, sehingga saya masuk di sana gitu. Nanti ada visualisasinya. Nah, yang diceritakan di Oke, paper berarti kan itu itu benang merahnya sudah benang merahnya sudah ketemu. ketemu, tinggal Betul. eh, apa ya, membuat prosedur. Ya, Saya kemarin saya kebetulan dengar SLR ya, mata ya. saya sudah enggak, mata saya agak sakit, jadi saya mendengar pakai headphone aja. Jadi saya nggak, mata ini agak susah melihat, jadi saya mendengar 1 jam. Oh ternyata mereka ada eh, apa ya, ada step-stepnya begitu, dan step-stepnya itu memang dibuat di apa namanya, ditampilkan di artikel yang kita mau buat tulis itu kayaknya. Ya, Jadi Prisma itu salah satu protokol saja, Prof, sebenarnya. Jadi ada protokol lain. Jadi oke ya betul. ya, dalam proses SLR itu salah satu protokol yang bisa kita pakai itu adalah Prisma gitu. Itu Berarti sih. riset questionnya pada ini sudah, Pak Aulia Sudah. nanti Mhm, mencoba untuk melihat riset questionnya lagi. mhm. Eh, Ya, mungkin riset question Pak Aulia tuh kena, Pak Aulia kan saya lihat mau ke arah mengoptimalkan seberapa jauh, seberapa optimal, seberapa itu, mungkin itu harus di breakdown lagi, diabstraksi lagi lebih 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 detail. Kemudian kan satu lagi, Prof, ya. Ya, Kemarin Pak Aul pasti udah melihat Pak Hanif waktu bagaimana kita memetakan sebelum muncul research question itu, kita bisa juga gunakan juga tools namanya Peacock. eh, ya, Peacock, Peacock. betul. Ada connected paper kan? Connected paper ya. Oh, itu Apa ya. open knowledge ya. Jadi di Ya. website ada, Prof, namanya open knowledge ya. Kita tulis keyword yang ingin kita riset interest kita, itu kita udah tahu positioning riset kita itu ada
Nah, itu bagus itu. mappingnya ada di mana? Ya. Jadi research question-nya ada lagi metodologinya untuk menemukan research Ya, question. Nah, betul. ini Iya, yang paling iya, penting Bro. ya. Coba buka website ya, Open Knowledge Ya, namanya. ya, ya. Open Knowledge ya. Ada openknowledgemap.org. Openknowledgemap.org. Bisa saya kirimkan mungkin di apa? Oh, dia banyak bertapa lah ini, jangan dekat-dekat yang cewek-cewek yang sebelah sana. Di situ tuh banyak, ternyata S3 ini banyak cewek loh pada ini. Aduh, Kira harus sering-sering, biasanya ada 3 orang selalu cewek di situ. harus sering-sering ke Kok Anda, dianya Prof. sendiri. Prof, Jadi bilang, saya kirim di chat ya, Prof. Openknowledgemap.org. Pak Alwi. ya nanti Saya lagi buka, Pak. Baik. nah Jadi, silakan Pak ya, Aulia. Jadi betul. nanti implementasinya kita mau Mhm, nih ya betul. mengenai itu. Jadi ya mungkin artikelnya sepada ini ya tolong diselesaikan yang itu. Iya, Prof. Jadi saya itu memang saya itu kan di S1 atau S2 sudah beberapa kali mencoba dulu proposal, tapi kadang-kadang mahasiswa ini susah. Jadi ini Iya, realita aja. Mahasiswa iya, ini kita kan nama saya dimasukin ya. Ketika saya betul. menuntut di bulan mana ininya, Mhm. si mahasiswanya rata-rata nggak memberikan. Nah, jadi Oh, saya baik. agak ini kadang-kadang Betul. was-was juga itu. Was-was, Jadi betul, pasti, Prof. lebih baik kadang-kadang papernya sudah in proses, ya udah proposalnya jalan. Jadi Ya. Kalau saya sih confident-nya gini, Prof. Kenapa saya berani kemarin pertama mau mengajukan proposal disertasi dokter ya. Pertama, ada 2 topik yang memang paralel digarap gitu ya. Yang satu, saya buat second plan-nya kan, in case yang Q3 ini harus nunggu dulu lulus mata kuliah penelitian, proposal, berarti saya punya Q2, Sinta 2 yang di Polimesin Aceh, yang topiknya analisis rejection gitu. Saya udah siapkan dan saya udah pernah publish di sana semester kemarin gitu. Jadi kan requirement yang luaran diharapkan dari dikti itu sudah bisa gitu maksud saya. Itu kalau Prof setuju gitu. Nah, ya pokoknya saya sudah karena katanya 75%, 85% tadi ya. ya udah jalan aja lah karena katanya enggak lulus pula yang proposal yang itu. Nggak lulus itu, udah dinyatakan tidak lulus. Ya udah, berarti ke yang ini chance-nya ya. Nah, PDD Pak Dia ya. juga harus inilah apa namanya juga sama Yang ya PDD. Pak Dia. Ya, Mudah-mudahan ini dapat di ajukan apa ya. juga lah. Saya ngajukan juga ya, Prof. PDD. Hah? Bima. Pak Dia bisa mengajukan sendiri? Enggak, Enggak harus lewat, Prof. Halo, Saudara. bisa dua orang. Bisa karena kata Pak Gun barusan bisa, Prof. peluangnya tinggi, Prof. Ini peluang di ACC-nya tinggi katanya. Kata Pak Ya Alwi. itu kalau Pak Olia Pak nih yang takut saya itu Pak Olia keluar nggak isinya nanti bulan November atau itu. Ya, Pak Gun yang nyuruh barusan Pak Gun yang desak saya mintalah ke ya kalau Pak. didesak itu ya nggak apa-apa, tapi saya khawatir aja. Jadi saya boleh aja silakan Pak Olia melakukannya. Kita lihat ininya. Nah, sekarang kita diskusi mengenai Pak Denny ya. Saya tadi Baik. berpikir ya udah deh, nanti saya serahkan aja apanya, password dan account username. Tapi saya mau lihat kontennya. Boleh. Itu aja. Jadi Boleh. mungkin sama juga ke Paulia Baik. juga. Saya Tapi udah yang 100%. kirimnya saya ya terakhir ya. Nggak Boleh, boleh. Prof. Boleh. Saya cek semua nanti yang Saya kirimnya. hanya upload aja keperluannya Ya, nanti. ya. Ya, baik. Oke. Boleh saya share screen karena saya udah final proposal disertasi dokter saya. Udah final, Prof. Mungkin saya share screen aja dulu ya. Baik. Enggak bisa ya? Saya ya, harus saya. Oh, ya sebentar Belum saya saya buka kasih dulu. ya saya. Oh Bentar. ya. Baik. Belum saya kasih ya udah. Oke. Proposal. Baik. Isi final. Saya juga kirim tadi ke Prof yang versi terbaru ya, yang versi 2 ya, yang versi finalnya.
Pak Olia juga, saya kira saya sudah mencoba mencari kata kunci circular economy atau systematic review dari circular economy. Udah banyak orang melakukan SLR mengenai tematik circular economy. Saya juga berusaha mencari SLR mengenai topik lean manufacturing atau Lean Six Sigma atau yang lain. Ternyata circular economy ini relatif up to date risetnya. Lean manufacturing sudah SLR-nya sudah di bawah tahun 2020 semuanya, atau Lean Six Sigma sudah. Jadi riset-riset yang sudah tidak up to date lagi, Lean Six Sigma dan Lean manufacturing. Tapi circular economy itu masih up to date, saya lihat. Tahun-tahunnya relatif baru. Jadi positifnya itu, tema-tema ini ternyata tema-tema yang masih secara SLR banyak sekali orang melakukan untuk circular economy. Carilah Pak Aulia itu, ya. Iya. Di Iya, Google Scholar banyak sekali mengenai SLR, mengenai circular economy. Ya. Oke. Tuh, silakan Pak Denny. Baik. Ini adalah proposal yang final yang sudah saya sempurnakan dalam versi saya, tapi mungkin masih harus banyak masukan ya. Yang pertama, judulnya adalah pengembangan Smart Factory dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan dan Internet of Things untuk mengurangi cacat benang pada proses pembuatan benang bertekstur pada mesin DTY. Ya. Jadi benang bertekstur ini adalah ciri khas dari benang yang dihasilkan oleh mesin DTY. Sesuai dengan namanya, DTY ini adalah Drawn Texture Yarn. Dia mesin yang menghasilkan benang bertekstur. Jadi input dari mesin ini sebenarnya benang juga, Prof. Jadi supaya ada gambaran lebih detail, input dari mesin ini adalah benang juga, tapi benang setengah jadi yang masih bisa ditarik gitu. Benangnya masih lembek, masih melar ya, ditarik itu masih bisa ditarik. Betul. Kemudian di DTY ini ditarik polanya ya, ditarik, dipuntir, dipanaskan gitu. Jadi ada 3 proses. Gitu ya, ditarik, dipuntir, dipanaskan. Oke, judulnya ini panjang ya, Pak Denny ya. Iya, iya. Mangga silakan Prof. Barangkali ada Mungkin yang komentar aja. baik. Bagaimana kalau kata pada proses pembuatan benang bertekstur pada mesin DTY ini di kontennya. Nah, ini usul ya, tapi Baik, boleh Prof. kalau dibuat mengurangi cacat benang pada industri tekstil, nggak terlalu ini ya. Terlalu umum mungkin. Umum ya. Tapi Betul. bagi pemeriksa ini Umum ya. Menarik malah. lebih industri tekstil gitu maksudnya. Iya, boleh, Kalau boleh. mengurangi cacat benang pada proses pembuatan ini terlalu detail. Bagi Pak Denny ini bagus ini. Betul, betul. This is masalah yang sebenarnya. Iya, betul. Ini aja saya tadi berpikir. Boleh Karena saya langsung judulnya coba aja, terlalu saya buat panjang. versi 3 nanti Prof. Saya Pada langsung to the point di apa on the spot aja diedit. pada industri tekstil ya, pada industri ya, Betul. dia industri tekstil ya. Ya, industri tekstil betul. Masuknya industri tekstil. Nah, di dalamnya baru bercerita industri Bercerita, tekstilnya di mana, di ya, lokusnya di proses pembuatan itu. Ini ide dari saya. Mungkin dari perspektif baik. reviewer tadi saya membacanya, ini terlalu detail ya. Tapi saya Ya. mengerti karena saya sudah mengikuti beberapa kali. Tapi bagi seorang reviewer, mungkin dia lebih melihat secara pertama itu secara from the distance ya, secara makro. Ini ide saya. Gimana Pak Aulia? Baik, Bro. Ya, pengembangan smart factory dengan industri untuk mengurangi cacat benang pada industri tekstil. Saya nggak tahu ini, ya saya merasa ini lebih apa ya, bagi reviewer ya yang memeriksa. Kalau untuk ajuan seperti ini kan sebenarnya kita harus ngertinya psikologinya reviewer kali ya, Prof. Kalau daripada proses yang detail kita sebut dia bingung. Kalau dari sebut industri tekstil dia langsung nangkap ya. Oh, benang industri tekstil gitu ya. Ya, itu aja. Tapi ketika dia mau baik, tahu Prof. di mananya cacat benang, baru disebutkan, oh ini case-nya, lokusnya di mesin apa tadi, DTI atau apa itu. Ya, DTW, ya DTW. ya mungkin saya sarankan begitu aja. Boleh, Prof. Ya. Ya. Langsung saya buat versi 3 ini, Prof.
V3 ini. Tadi udah versi 2. Ini versinya udah versi ketiga revisinya. Saya udah kirimkan dan versi 2. Nah, ini versi 3. Gak apa-apa, saya senang malah dapat masukan. Karena ini kan kacamata saya tadi kan. Kacamata saya sebagai yang sehari-hari ada di sini dekat dengan akses mesin kan gitu. Ini justru perspektif reviewer yang penting kan. Nah, kemudian ringkasannya adalah karena ini kan 300 kata ya. Nah, di Jadi TI sini kan urgensi ada ya. ya, betul. Urgensi penelitian ini Ya. bahwa saat ini industri tekstil di Indonesia ini memegang peranan yang sangat strategis. Betul. Ya, Karena kemudian dari PDB, nggak salah, industri manufaktur yang pertama itu adalah industri tekstil, kalau nggak salah, termasuk ya. tekstil itu. 3 Jadi industri data terbesar kalau nggak salah 2022 itu, itu tekstil itu. betul, Prof. 2022 itu PDB-nya 9,34%, Prof. Pokoknya Ya, paling itu data inilah, dari saya sudah BPS. pernah Ya. baca itu. Saya punya data juga di industri tekstil di sebelumnya, termasuk tinggi dia Betul. untuk manufaktur, Ya, produk manufaktur. Ada datanya, kalau mau datanya saya ada sebenarnya. boleh, Prof. Hmm. Mungkin untuk melengkapi referensinya nanti boleh. Nah, kemudian ini kan ringkasan ya. Kemudian salah satu penyokong dalam industri tekstil ini adalah pembuatan benang sintetis. Jadi kita ini sebenarnya pembuatan benang sintetis di mesin ini, Prof. Jadi karena bahannya dari proses reaksi kimia, itu ya, dari chip asal mulanya kan. Nah, kemudian mungkin global aja bahwa benang sintetis ini ada 2, yang benang spoon atau spinning dan benang bertekstur ini di DIY. Nah, kalau spinning itu sebenarnya lebih ke seperti kapas buatan. Jadi modelnya kapas buatan yang nantinya ujungnya jadi kaos, bahan kaos. Gitu. Kalau di DIY bertekstur ini akan jadi bahan-bahan kemeja. Itu ya. Yang dominan kita pakai kemeja dengan kaos kan beda tingkat kelenturannya. Gitu. Nah, jadi di industri hilirnya itu oleh pabrik-pabrik tekstil yang membuat kain itu benang di tiwa ini jadi kain untuk bahan-bahan kemeja yang kelenturannya rendah ya. Jadi dia lebih padat gitu. Untuk jeans, celana jeans, kemudian untuk kemeja kita ya, kemeja yang formal gitu. Nah, itu bahannya dari benang bertekstur ini. Gitu. Nah, kalau untuk kaos kayak kaos misalkan kita punya kaos cotton combat itu yang 30S misalkan. Nah, itu dari spinning. Nah, itu. Jadi saya di sini kelompokkan dulu bahwa benang ini dari spinning dan benang bertekstur. Itu. Kemudian benang bertekstur ini ya dihasilkannya oleh Indorama sendiri. Jadi Indorama itu punya 2 mesin secara global, bisa mesin untuk spinning dan mesin untuk DIY. Nah, kemudian kenapa saya Ya, DIY? Baik, Prof, mungkin silakan. yang paling penting juga dari sudut pandang eh, apa namanya, pemeriksa adalah bahwa yang melakukan riset ini adalah bagian, artinya apa ya, dengan labornya dengan industri benangnya itu dekat lah, atau memang bagian dari dia sendiri, itu mungkin harus dikatakan nanti ya, harus jelas. Jadi jangan sampai eh, aksesnya kan susah begitu. Pak Denny ini Ya. kan keuntungannya, benefitnya karena memang eh, apa ya, dekat dengan industrinya sendiri kan. Dekat dan mesinnya ada di kampus, Prof. Kita punya mesin, punya mini factory. Ya, kalau bisa gambarnya juga Ya, ditahu, mesinnya ini gambar mesin ini yang sedikit yang berada pada eh, area kampus. apa namanya, laboratorium ini di kampus Iya, saya, juga di kampus tempat. boleh. Jadi itu lebih lebih memberikan ini. Lebih. Saya melihat itu yang paling penting. Kalau kalau ini Iya, jauh pula dia, orang punya iya, pula dia, pasti agak susah. betul. Ya Boleh, silakan. Prof. Baik. Eh, kemudian tujuan penelitian ini adalah ujungnya adalah ini untuk menuju zero defect ya. Dari itu setiap industri manufaktur pasti harapannya adalah no defect ya. Itu dari setiap proses produksi. Walaupun tidak mungkin kadang-kadang tercapai nol defect.
tujuan menuju sini gitu. Kemudian bahwa key-nya adalah sebagai early detection pada proses pembuatan benang bertekstur ini. Jadi yang ini diperoleh, nanti ada ceritanya di bawah, ini diperoleh dari proses ekstraksi tadi. Ini mungkin ini kan karena sifatnya ringkasan ya, jadi ini lebih ke key point-nya bahwa saya ingin di penelitian ini adalah ujungnya menuju zero defect, kemudian selain itu sistem yang dikembangkan menjadi sistem yang mampu menjadi early detection system. Sebelum benang jadi hasilnya diproduksi, diidentifikasi cacat, maka sistem ini mampu ya mendeteksi lebih awal penyebab kenapa benang itu cacat. Itu Prof. Atau kita langsung di preview dulu mungkin ya ke bawah ya, ke pendahuluannya ya, Ntar supaya ini nanti kita bagian bisa apa diskusi. nih? Ini overview apa bagian apa ini? Saya lupa. Ringkasan penelitian. Ringkasan penelitian. Sebentar, tujuan penelitian apa? Untuk memberikan solusi. Untuk berikan solusi dalam mengurangi cacat benang bertekstur pada mesin DTY menuju zero defect. Tujuannya adalah memberikan solusi cacat benang. Cacat benang. Memberikan solusi. Solusi yang ditawarkan tidak ada disebut situ ya, ada ya. Solusi yang ditawarkan. Jadi kan memberikan solusi ya. Ya. Yang tujuannya mengurangi atau mengeliminasi sebenarnya kalau bisa ya. Mengeliminasi itu kan zero defect itu ya. Ya. Eliminate ya, tidak ada gitu. Kalau reduce itu kan berkurang dia ya. Tapi memang idealnya mengeliminasi ya. Mengeliminasi ya. Memberikan solusi, what kind of solution itu. Jadi kan harus juga kalau bisa, tapi sudah disebut tadi ya. Di atasnya disebut ya. Jadi solusinya itu dalam bentuk pendekatan smart factory kan begitu ya. Iya betul di sini Pak. Sensor dan segala. Jadi ya. sudah di atasnya sudah disebut ya. Sudah sampai. Penting mengembangkan yang merupakan solusinya kan itu ya. Solusinya. Ya. Solusinya tujuannya sebenarnya kan mengurangi. Solusi yang ditawarkan adalah itu kan. Smart factory, pendekatan jadi atau paradigma smart factory. Paradigma smart factory dengan smart yang intinya adalah pemakaian smart sensor dan mengintegrasikan smart system IoT dan artificial intelligence. Kan begitu ya? Ya. Betul. Itu yang ingin kita buktikan, apakah itulah hipotesis utamanya. Tapi nggak usah disebut lah kalau di disertasi itu hipotesis utamanya adalah itu. Kita ingin membuktikan. Nah, nanti kalau memang terbukti bisa dari 5 jadi 3 itu sudah oke. Sebenarnya sudah terbukti. Ya. Betul, Prof. Overview disertasinya seperti itu. Iya. Tapi nggak disebut ya, tapi yang mungkin kata-kata di atas dulu disebut, ya tujuannya. Di sini disebut, kemudian di sini nih, jadi bahwa sistem ini mampu sebagai early detection. Bentuk solusinya dia lebih cepat memberikan tahu kepada operator di sistem ini gitu. Itu Prof. Atau kita preview dulu ke bawah. Nanti kita bisa go through dulu ke. Karena ini tujuannya agak di bawah, tapi solusinya sudah diomongkan di atas. Kan sebenarnya sudah di atas ya. Objektif goalnya ini apa untuk mencapai objektifnya, apa solutionnya, apa pendekatannya, approach-nya gimana? Approach-nya ya itu tadi. Kan itu aja sebenarnya intinya Pak Denny punya. Iya. Betul. Tujuan ini, approach-nya, berarti ini sebenarnya bisa pindah ke tujuan ya, Prof. Sebenarnya itu yang perlu kalau ngomongin sama orang ya itu aja dah. Saya tujuan saya begini, mengurangi atau mengeliminasi, to reduce or to eliminate. So my approach is
by using smart factory paradigma, by using smart sensor and integrated with apa gitu, integrated with AI atau Baik. apa IE atau AI ya, AI Ya, ya, artificial intelligence AI. and Ya, IoT. That's enough. This is the konkretnya begitu. Nah, bagaimana itu ya, laku ya mungkin itu detail betul. sekali di bawah. Kira itu. Saya kira udah tersebut sih, tapi ya mungkin formulasinya ya kalau mau diubah repot juga ya. Sudah nanti kalau dibaca oke lah. Bo- Boleh, Prof. Tapi ini saya mungkin kan karena di sini tadi ada yang belum ini. Jadi saya ini kan di sini fokus penyelesaian Mas. Jadi ini yang tujuannya. Fokus penyelesaian cacat benang setelah Sebenarnya benang jadi. oh gitu. Ya. Karena ada kata Jadi kunci gini. di sini Pak Denny berusaha memberi bold ya, tujuan and Iya, luaran ya. Sebenarnya ada iya. satu lagi eh, approach-nya atau metodologinya apa, pendekatannya untuk mencapai tujuan itu. Baik. Yang enggak terbold gitu loh, yang Ya. kadang-kadang Oh, metodenya ya. Karena di sini kan ada yang belum ya. Metodenya betul, betul, Prof. iya, jadi Iya, iya, betul, metodenya. betul. Jadi Maaf, ada yang kelewat. ada kata kunci Iya, pertama iya, betul, tujuan Prof. saya apa, Iya, betul. terus tujuan saya ini, kemudian Iya, metode saya begini iya, untuk iya, mencapai betul, tujuan. Prof. Langkah saya begini atau Betul. approach-nya begini. Ya. Ya, Ini yang harusnya masuk ke metode nanti saya pindahkan. ya Ini agak ya begitulah. betul, Jadi betul. seperti Ya itu. betul, Prof. Terus dari metode itu sebenarnya dua itu aja cukup. Ya, 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 Prof. Betul. yang Nanti saya pindah, nanti saya aturkan lagi yang ini. mungkin itu lebih Ya, ya, betul. apalah ya, lebih metode. Dua itu ya sebenarnya sudah Ya, sudah ya, ya. sudah konkret Ini sekali. nanti saya rapikan lagi ya. Ini akan dipindahkan ke bawah nanti. Ya, sehingga orang membacanya, kalau orang kan yang penting dibaca 10 menit udah disimpulkan, tapi kalau 10 menit itu Ya, dia nggak ya. ketemu apa yang dibaca, Bingung, gimana bingung metode nanti ini? ya. Ya, ya, Ini betul, betul, aja, betul, Prof. ini metode Nanti gini. saya rapikan lagi di sini ya. Ya, gitu. Baik, Prof. Ya, berarti ini sebenarnya dari sini ya penting ya, malah di sini ya, di ringkasan penting ini buat reviewer ya, Prof. Iya, ya. Kena ringkasan soalnya. Mungkin yang dibaca itu hanya ringkasan aja. Ringkasan ya. Ini harus harus betul-betul bisa bisa memberikan ini ya informasi yang bisa dicerna oleh mudah gitu ya, mudah dicerna oleh reviewer. Hmm. Baik. Ini mungkin akan saya betulkan, betul tadi Oke, oke. karena ini tadi betul saya diingatkan, terima kasih. Ini dan memang di sini dimintakan urgensi, tujuan, metode dan luaran di sini. Ya, metodenya Ya, harus jelas. Solusi ya itu, ya betul. metodenya tadi ya itu Ya, pendekatan ini melakukan pendekatan Smart Factory. smart factory. Ya, Apa yang masuk smart factory itu ya ya, menggunakan smart ya, sensor ya. dan Integrasi AI dan IoT. ya itu intinya. Ya, baik, Prof. Nah, kemudian kita preview ke bawah, ya. Jadi ini yang kemarin sudah kita diskusikan sebelumnya sih sebenarnya karena Nah, ini udah nih latar ya, belakang dan perusahaan masalah. ya ini udah yang kemarin kita diskusikan. Jadi di sini saya cerita bahwa sesuai dengan yang kita diskusikan minggu lalu, 2 minggu yang lalu kan. Jadi di sini itu cerita tentang fase ya, fase bagaimana produksi benang. Kemudian dilanjutkan ke dalam data yang saya kumpulkan selama 1 tahun itu rejection, jenis cacat dan jumlah ya, jenis cacat dan jumlah. Kemudian saya cerita di sini literatur yang sudah memberikan mempropos solusi mendeteksi cacat benang. Itu ada pakai beberapa metode, computer vision, image processing, kemudian AI. Kemudian saya tuliskan di sini bahwa dari researcher sebelumnya ini adanya di fase 1 dan 3 yang tadi kita sebut di sini dan 3 ini banyak. Yang paling banyak ini ada gitu, tapi banyak di sini. Kemudian saya lanjutkan ke pendekatan pemecahan masalah. Nah, ini mohon koreksi, Prof.
pendekatan pemecahan masalah ini saya tuliskan melakukan systematic literature review atau SLR dengan metode Prisma. Gitu ya. Satu. Kemudian saya lakukan juga mengumpulkan data cacat benang. Ya, ini apakah sudah tepat atau belum ya pendekatan pemecahan masalah ini? Karena saya diberikan proposal dari Prof Gun itu yang sudah lolos gitu. Ada yang sudah lolos, ada 2 proposal yang contoh yang udah lolos. Dan karena sebenarnya kan untuk mengurangi itu kan yang apa ya, melakukan apa ya, analisis yang lebih tajam ya terhadap yang kemarin ceritanya itu ya panjang ya. Tapi kan SLR ini di mana perannya gitu kan begitu ya. Sepertinya kan itu ya karena nih tertuju pertamanya di SLR. Apakah proposal ini bisa multi years ini? Bisa sebenarnya. Bisa multi years. Karena ini itu tujuannya untuk mendapatkan state of the art di sini, Prof. Nah, itu yang Ya, kenapa jadi saya sebutkan. Jadi karena kan dia nanya state of the art dan novelty ya. Nah, untuk mengklaim ini gitu, untuk mengklaim kebaruan ini, maka pendekatan saya adalah karena di sini kan ada lagi metodenya, beda lagi. Dia tanya metode ya. Nah, gitu. Ini adalah metodenya yang mungkin minta koreksinya itu udah ini udah betul nggak atau memang ini tidak perlu gitu. Karena saya kan kenapa saya sampaikan ini dari mana saya mengklaim bahwa ini saya ada novelty gitu. Ada kebaruan dari mana setelah saya mendapatkan state of the art 26 jurnal ya 26 jurnal ini dari gimana cara mendapatkannya ya saya lakukan dengan metode SLR Prisma ini dan di sini saya prosesnya dari 1000 jurnal dibuang dengan metode SLR dengan metode Prisma kemudian sampai dapat 26. Kemudian 26 ini saya ekstraksi jadi 26 jurnal yang state of the art-nya udah ketahuan di sini. Nah, mungkin itu dalam pandangan saya, mohon koreksi kalau keliru, Prof. Iya ya. Kalau saya lihat yang Pak Denny buat itu ini ya. Pertama itu kan ini ya, mencari gap analisis dalam rangka mendapatkan state of the art ya, enggak salah ya. Betul. Ya, itu pertamanya karena nanti akan melahirkan artikel begitu. Kemudian itu step pertama mungkin ya kalau saya lihat Ya. step-stepnya ya. Yang kedua barangkali menentuk Ini mengumpulkan cacat benang ya. Yang kedua itu yang sepertinya yang berkaitan dengan proses ini ya, apa namanya mengumpulkan Fakta data ya. cacat hingga Iya. akhirnya menentukan rekomendasi Rekomendasi. solusi tadi, ya Ya. solusi yang akan dijalankan, Betul, Prof. ya. Ya. Dan yang Jadi ketiga sebenarnya merancang dan mengimplementasikan ya. merancang sistem smart sensor Ya, betul. dan diimplementasikan. Ya, dan ini Ya, di metode saya tulisannya. Nah, saya gini. kira ada 3 step besar, Ada 3 step besar. ada 4 lah. Mungkin yang terakhir adalah mungkin kalau dalam disertasi nanti apakah hipotesisnya bisa terbukti atau tidak, mungkin di semacam di bagian akhirnya. Iya. Intinya kalau dapat data dan diharapkan memang cacatnya akan berkurang atau menurun. Itu yang ketiga ya. Kemudian berarti ada semacam tahapan besar begitu saya lihat ya. Iya. Kalau ini. Jadi Iya. tapi secara ini
Diagram alir deteksi vibrasi ini sudah ini ya, panjang sekali ya Pak ini ya nih. Makanya terlalu banyak nggak Prof ini? Karena saya itu udah sampai ini gitu ya. Ini mungkin di metode ya. Ini kan saya di metode ya. Bagaimana metode Ini bagian menyelesaikan apa nih? Bagian apa nih? metode ini Prof. Tadi kan ada bagian pendekatan. Nah, kan ini bagian pendekatan ya Prof. Kita lihat lagi. Ini apa Ini ini? kan pendekatan Pendekatan pemecahan pemecahan masalah. masalah ya. Eh, ini pendekatan. Kemudian bisa saja ini kalau lihat yang udah lolos sih simpel di sini memang cuman 3 paragraf gitu, 4 paragraf gitu. Tapi Ini panjang. Hmm. ini panjang karena ada gambar aja Prof gitu. Karena ada gambar aja. Sebenarnya pendek juga ini. Hanya ini kalau gambar dihilangkan kan sebenarnya sampai sini pendekatannya kan gitu. Terus state of the art dan kebawaan. Terus Nah, yang 32 tadi apa namanya? D2 tadi apa D2 judulnya? itu pendekatan pemecahan Pendekatan masalah. pemecahan masalah. Mhm. Kemudian, nah ini kan ada mirip-mirip ya antara pendekatan pemecahan masalah, mungkin semacam preliminarinya untuk menuju metode gitu ya. Mudah-mudahan kalau saya sih nangkapnya gitu. Mohon maaf kalau keliru. Nah, karena di sini dituliskan juga dari pendekatan ini harus muncul state of the art gitu dan kebaruan ini. Kemudian muncul juga peta jalan. Dari sini baru bicara metode itu Prof. Metode. Itu. Ya. Berarti Nah, itu semacam pernyataan verbal aja itu. Mungkin memang tidak terlalu hmm, banyak ya. hmm, Metode ini lebih ini. nah ini di sini detailnya gitu. Metode penyelesaiannya ini yang saya tuliskan mengacu dari tadi pendekatan Ini gitu. 15 halaman ya, banyak sekali ya. Ya, kebanyakan mungkin harus di reduce ya. Karena banyak Karena gambar, Bro. karena ya ya. Mungkin nanti Kok lari ke dikurangin. D2 tadi? D2 tadi Baik. sebenarnya isinya lebih kemana ya? Sebentar ya. Ada sih yang udah lolos itu lebih ke yaitu pendekatannya itu eh, Coba biasanya sih D2, D2, baik, Bro. D2, D2 tadi mana? Ya nih dia pendekatan pecahan. Kalau ditanya langsung, Mhm. approach-nya, pendekatannya itu tadi. Pendekatannya itu adalah eh, sebenarnya tidak cocok juga melakukan systematic literature review sebagai pendekatan barangkali ya. Itu metode kita, metode Mending masuk metode ya, Prof. langkah-langkah yang dilakukan. Mhm. Eh, Kalau saya ditanya apa pendekatan Anda melakukan pemecahan masalah ini ya, pendekatan saya adalah eh, melakukan pendekatan yang saya sebut sebagai smart factory itu. Itu yang apa yang disebut smart factory itu adalah Mhm. eh, saya ingin melakukan apa ya menggunakan apa Atau ya AI dan IoT itu, Prof, pendekatannya ya ya. pendekatan AI dan IoT itu dan smart Hmm. sensor itu. Sebenarnya harus ada smart sensornya lah ya, karena Ya, saya ya. lihat ujung-ujungnya smart sensor banyak sekali. Mhm, betul. Eh, Pokoknya secara umum melakukan pendekatan smart factory ya. Mhm. Eh, Sebenarnya ada juga paradigma dengan paradigma industri 4.0 juga masuk sebenarnya karena Oke. nanti ada Internet of Things ya. Ya, Nah, secara konkretnya pendekatan saya itu adalah dengan dengan menggunakan serangkaian eh, metode. teknologi seperti smart sensor Hmm. plus IoT plus Oke. AI. Itu kalau jawaban Oke. singkatnya kalau ditanya, Oke. oh apa itu pendekatan itu. Tapi untuk Oke. menuju ke sana, Mhm. mengapa harus pakai smart factory? Mengapa harus AI atau IoT tiba-tiba muncul begitu? Eh, ya, ya baru ini yang setelah ini pemecahan sebentar pendekatan pemecahan masalah. Berarti ini di metode ya ini ya, Prof ya. Eh, Baru ada semacam apa gap analysis. Dari gap analysis itu kan ketemu bahwa ternyata
ini on prosesnya sedikit dilakukan orang. Ini sudah banyak dilakukan orang, Tuh. sedikit dilakukan orang, ya ini dan untuk melakukan on monitoring saya perlu ada sensor deh, ada smart sensor, terus ada ya ya itu mengapa muncul tadi ya karena ada semacam primary apa awal ya penelitian Ya. awal yang berkaitan dengan melihat analisis secara sistematik mereview beberapa literatur untuk mencari solusi terhadap itu. Saya kira begitu dia. Mhm. Saya kira begitu dia. Jadi Baik. gimana ya caranya ya? Kalau menyatakan pendekatan pemecahan masalah ya, saya pendekatan masalah saya ada sebenarnya intinya smart factory and paradigma ini, paradigma industri 4.0. Oke. Teknologi yang saya pakai ini. Mengapa itu saya lakukan? Mengapa? Nah, setelah saya melakukan systematic literatur review, karena di sini ada gap-nya. Mhm. Ya itu, Iya. itu. Kalau cerita Iya, iya. ringkasnya menurut Iya, iya, saya iya. gap-nya. Ya berarti ini jangan dimasukkan di sini ya, kalau gitu Kalau di ini metode aja ya. langsung systematic literatur review. Jadi, Ya, lo kok systematic literatur review jadi pendekatan memecahkan masalah? ya, ya. Karena systematic review itu untuk melihat riset yang dilakukan orang terkait dengan itu. Ya, karena masalah di S3 itu kan mencari kebaruan ya, itu yang penting juga. Ya. Jadi ada problem kebaruan yang ingin dicari, maka saya harus mencari solusinya dengan melihat dengan mereview dokumen-dokumen mana yang memiliki kebaruan dan solusi kebaruan itu kebetulan nanti ya itu larinya ke sana. Ya, Prof. Baik, Prof. Bisa rapikan lagi. Betul, betul. Karena saya masih ini Mas yang mau saya diskusikan masih bingung di sini nih. Betul. Mungkin pernyataannya tidak terlalu panjang ya. Aha. Sedikit sih di sini. Atau mungkin dijelaskan juga pendekatan masalahnya itu kita ingin melihat gap analisis yang dilakukan orang melalui systematic review. Setelah itu saya melakukan solusi. Tapi sebenarnya udah ketemu ya kita ini ya, sudah ketemu Iya. gapnya itu, Iya. solusi itu. Ya, sebenarnya ya ini yang apakah ini harus diceritakan apa enggak sih? Karena ini enggak harus juga sih sebenarnya yang ini. Jadi saya itu karena tadinya untuk ingin menjustifikasi saja bahwa saya dapetin 25 paper ini ya untuk state of the art itu gimana sih gitu. Kalau enggak juga sih sebenarnya enggak apa-apa sih. Sebentar saya mati ininya. Ini sebentar listrik saya kurang. Hati-hati Pak, ini sudah hasil ini ke Pak Denny sudah masih dalam tahap proposal. Ya, siap Prof. Oke, ya. Jadi Baik. ya secara umum begitu D2 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 ya, D2 itu Mhm. Ya berarti di sini eh, kita kita pendekatannya tadi ya, pendekatan dengan saya menggunakan ya. pendekatan dengan menggunakan kecerdasan buatan dan IoT gitu ya untuk menuju smart factory kan gitu ya Prof mungkin ya di pendekatan ini. Pendekatan pemecahan masalahnya ya. Smart sensor, integrasi smart sensor, kemudian AI, kemudian IoT untuk menuju smart factory kan gitu ya. Ya itu Mhm. atau pendekatan pemecahan masalahnya dibuat dalam bentuk tahapan proses pemecahan masalah. Baik dalam Eh, bentuk tahapan ya. Pertama ya dilakukan apa namanya SLR. literatur review aja lah seperti review terkait dengan Oke. apa-apa saja yang sudah Mhm. dilakukan peneliti berkaitan dengan
masalah pengurangan cacat benang begitu ya. Betul. Mungkin begitu ya. Boleh, Prof. Itu eh, ini awalnya barangkali ya. Dari sana awalnya ya. Ya, itu melihat keluar, Mhm. kemudian melihat ke dalam, Lihat ke dalam. mencari melihat apa ya, fakta berdasarkan historical data 1 tahun Yang terakhir, ini berarti ya kita tetap ya masukkan mungkin ya. ya 1 tahun Mhm. terakhir terkait dengan penyebab eh, terjadinya eh, cacat benang dan tipe-tipe cacat yang terjadi, Iya. hingga mencoba ya itulah ya itu. Mhm. Eh, dan sebenarnya mungkin ujung-ujungnya dari tahap keduanya adalah mencoba mencari akar permasalahan, kan masalah-masalah yang Ya, cari. cari akar Kan masalah betul. yang D2 ini masalah mengenai problemnya kan, problem ya, nggak salah. Intinya Pendekatan kan problem ya, ya, kata kuncinya problem ya. Ya pendekatan pemecahan pemecahan masalah, masalah betul. problem solving kan. Ya. Iya, Nah, yang ketiga tahapan pemecahan masalahnya itulah mencari pendekatan yang sesuai pendekatan yang sesuai. untuk melakukan ini. Dalam hal ini Mhm. eh, ya kita berhipotesis ya, semacam melakukan semacam hipotesis apa dugaan bahwa cara ini bisa digunakan untuk itu. Jadi hipotesis kita cara smart factory kan begitu ya. Ya, Cara smart factory itu dianggap bisa ya, smart factory dengan apa ya, peran apa tadi, rolling dan role AI dari dan IoT. ini dan diduga kan, dugaan ya, diduga dapat mereduksi Iya, cacat. Nah, iya, sekiranya begitu, logika saya begitu mengatakannya ya. iya, Itu langkah-langkah saya melakukan pemecahan masalah yang ada di pendekatannya ya. tempat Bapak gitu loh. Baik, Prof. Baik, Prof. Dan itu sesuai pula dengan artikel yang Bapak mau buat itu. Iya, oke. Nanti baru mungkin penjabarannya di metode ya, Prof, gitu ya. Ya, detailnya di metode. Metode ya. Karena itu terlalu detail untuk Nah, problem solving, tapi itu penting itu. ya. Nah, kembali ke state of the art, apakah saya harus mencantumkan 25 paper ini atau nggak usah? Karena di state of the art yang udah lolos itu rata-rata mencantumkan sintesis paper di sini, Prof. Oh gitu, boleh. Nah, Mm-mm. state of the art ya, eh, bilang aja bahwa proposal ini sudah dilakukan penelitian awal gitu ya, penelitian Mhm. primary research yang Preliminary. berkaitan Mhm. dengan tahapan pertama tadi untuk melihat keluar ya, keluar kita kan Iya, ada keluar ada ke dalam kan gitu ya. iya, Ke dalamnya tadi mengenai cacat benang yang ada, tapi keluarnya kan systematic literature review kan begitu ya, iya. sepertinya. Atau Bilang ini aja di state of. filter lagi aja, Prof. Maaf, ini kan ada 25, kan ada pos, ada pre-nya ada 3. Kita filter lagi atau yang tampilkan 10 gitu, pilih 10 yang the best-nya gitu atau gimana? Atau Boleh nggak harus juga lebih nggak lebih harus semua lebih ya? sedikit ya. Lebih Jadi sedikit lah ya. sudah dilakukan primary terhadap Hmm. untuk mencari solusinya, Ya, 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 mencari paradigma yang approach yang pendekatan yang untuk menghasilkan solusi dari masalah saya itu. ya, ya. Dan sudah saya cari literatur dan dengan eh, apa research apa namanya tadi, research questionnya. Ini kan research question Bapak ini ya. Ya. Research questionnya apakah literaturnya itu peran AI dan AI, IoT dan IoT. gimana itu? Ya, Itu ya, research question ya, ada kata kunci research ya. question di situ. Nah, Oke. ujung-ujung dari state of art itu mengatakan bahwa ternyata dalam ini nih eh, penelitian sudah banyak dilakukan, yang ini yang tidak yang ini tidak dilakukan, dan cocok untuk penelitian saya itu yang apa namanya, Yang ini. on proses tadi, Ya, di dengan sini kan. ya, sehingga itu dianggap ini memiliki keterbaruan gitu, Mhm. karena hampir tidak ada gitu ya. Ya, Ya, itu this is enough gitulah.
Mungkin Betul, kebaruan Prof. ini benar ini dihubungkan dengan literatur review yang ada, Iya, gitu ya. betul. Oh, ini kebaruannya ya, perancangan sistem medicine Iya. pada fase proses dengan early detection ya. Kebaruan state of the art ya. Ya. Terus. Mungkin harus ada resume dari paper ini Pak Denny yang di sini ya. tabel ini, bahwa dalam paper ini belum tidak ada resume sedikit lah resume. Iya. Maka pada penelitian ini yang merupakan state of the art dari penelitian ini. Ya. Boleh, Prof. Baik. Resumenya memang kalau nggak salah Pak Denny itu hanya satu penelitian di bidang apa gitu ya, IoT atau apa. Nah, not available-nya banyak sekali ini kan. Ya, not available-nya banyak. Jadi ada post prosesnya, on proses sangat Ya. sedikit, hampir tidak ada, hanya satu Iya. tapi bidangnya ini. Bidang lain, ya, betul. sehingga inilah itu. Betul, Prof. Berarti ini ada di sedikit di reduce ya jumlah papernya biar tidak terlalu banyak ya. Ini kan Pesan saya terlalu banyak kata ya, kalimat-kalimat yang ini. ya, dibuang aja nanti sebagiannya, Prof. Oke, ya terus masuk Baik. perbaruan sudah oke ya. Barulah Oke. Ya, metodenya metode. secara umum. Oh, ini ya, roadmap Ada ini yang penting ya. roadmap ya? Iya, Prof. Roadmap ini Ya, nanti kalau kita ingin ini, ya kalau ini yang Pak Denny mau sudah kita bicarakan selama ini ya tidak apa-apa lah. Desain atau ini desain IoT, integrasi data, sensor vibrasi. Panjang nih, tidak tamat Pak Denny ini. ya kata Prof kan implementasinya jangan-jangan udah selesai doktornya gitu di sini. Karena di sini aja harusnya udah ketemu Prof pakai AI itu. Saya ada nanti belum saya liatin videonya data kemarin vibration itu. Saya udah ambil data itu. Itu pakai AI-nya pakai Fuzzy nanti. Ya, misalnya dengan AI ketemu dia cacatnya Iya, iya. Sudah novelty ya, Prof. sudah ini sudah. Iya, iya. Baik, Prof. Kemudian yang berikutnya, gambar berikutnya. Metode block diagram sama flowchart ya. Ini sebenarnya nggak harus ya disitasi lagi yang biar terlalu panjang ya tentang understanding research method, ini dibuang aja mungkin ya. Lebih langsung ke block diagram aja ya. Sebentar, apa ya? Metodenya mana tadi metode? Metodenya ini, Prof. Oh ya. Nah, jadi apa isi metodenya itu? isinya pertama blok diagram, yang kedua tahapan dan diagram alir. Ya, tahapannya dia itu saya pertama observasi, ya, kemudian ada Pareto diagram, kemudian ada analisis fishbone, ya. Ini kan Pareto ini ketahuan broken filament dan exit ya. Kemudian Paretonya broken filament dikeluarkan, yaitu dari mesin, ada memang dari metode juga. Kemudian dari exit itu ada metode juga, ada mesin. Cuman di sini dominan mesin. Nah, kemudian ini sebenarnya tidak perlu visualisasi ini, nanti saya buang aja, saya cat benangnya. Baru masuk ke sini, ke tabel ini. Nah, ini yang mungkin didiskusikan. Jadi dari fishbone tadi sudah mulai tuh penyebab dominan, solusi yang saat ini, dan rekomendasi. Jadi penyebab dominan broken filament, tekanan udara rollernya tinggi, exit itu karena vibrasi. Nah, baru saya mengusulkan rekomendasinya di sini. Yang dua hal ini. Gitu. Ini penting ini, menurut saya ini penting. Ya, ini yang saat ini nggak ada, memang di sini nggak ada. Operator harus memantau manual, membersihkan jalur secara rutin. Ini kan nggak bisa diberikan. Rekomendasi usulan solusi terbaru. Iya, betul. Ini, jadi informasi sensor dikirim online.
Kemudian operator tidak lagi perlu memantau manual, kemudian monitoring vibrasi real time, sehingga abnormality ini bisa dideteksi lebih awal gitu. Oke. Ya, ya. Hmm. Nah, ini flowchart-nya itu flowchart untuk rekomendasi sebenarnya, rekomendasi untuk benang yang penyebab broken filament, flowchart untuk rekomendasi pada vibrasi yang menyebabkan exit itu. Jadi ada dua yang Deteksi. ya itu. Jadi ada dua masalah besar kan di dalam benang cacat ini yang mau diselesaikan. Dari Pareto itu kan 80-20 ya, 20%-nya ini adalah dari broken filament dan exit ini, Prof, gitu. Oke, oke. Nah, Ini metode tadi ya? ya Metode. metode. Tapi terlalu panjang kesan saya, tapi yang penting-penting yang Iya. ini. Dibuang sebagian ya, Prof ya. Iya. Baik. Nah, ini saya liatin juga. Dilihatin juga LabVIEW ya. ya, ini pakai sistem monitornya pakai LabVIEW. Kemudian ini saya pasang ini, mungkin ini lebih detail sih, terlalu detail untuk di proposal, terlalu detail ya. Saya pasang sensor, kemudian pasang sensor Ini nanti tekanan. aja lah, Nak. Ini Di nanti aja. laporan Ya. Baik. Baik, Prof, nanti dikurang-kurangin lagi. Dari proposal. Karena ini udah dikerjakan. Saya lihatnya kan gini, Prof. Ya, saya tahu, tapi ini jangan di proposal ya. Baik. Jadi gini, Prof, maaf. Yang udah dikasih contoh dari Prof Kun itu yang lolos itu memang udah tahun kedua. Kalau misalnya udah dikerjakan gitu sebagian. Gitu. Jadi saya mencontohnya yang lolos kan gitu. Tapi ini terlalu detail memang, nanti saya buang-buang sebagian, Prof. Kalau ini kan indikator luaran. Nah, ini rincian tugas, kemudian jadwal. Itu aja sih, Prof. Kalau RAB-nya gimana? RAB belum muncul karena harus login dulu ke aplikasi ya, Prof. Dari sana nanti. Harus login dulu ke Bima kalau RAB. Tapi sudah ada Pak Denny ini Draftnya ya. draft. Apa yang di RAB-kan, apa cost yang eligible? Ya, yang di RAB kan itu nanti paling pembelian perangkat sensor, ya. Kemudian pembelian software yang agak lumayan itu software LabVIEW-nya, Prof. Dia kan LabVIEW dana yang yang lisensi eligible-nya kan berapa ya? 60. 60. Iya. Eh, Paling global aja dulu, Prof ya. Kita diskusikan global dulu ya. Jadi ya, global dulu dari perjalanan itu harus masuk ya, ya dianggarkan. dari 60 itu mungkin yang global aja didiskusikan. Perjalanan Perjalanan, akomodasi, mungkin ya bisa jadi perjalanan ke ke kampus. kampus ya. Ya, betul. Terus Kemudian publikasi masuk. publikasi misalnya apakah berhubungan dengan APC-nya? APC itu apa ya? Ada cost-nya itu. APC itu kadang-kadang ada publikasi ini yang meminta uang ya. Kalau Ya. $150 atau $200 itu saya lupa namanya APC, namanya APC. Di sini ada sih komponen-komponen, contohnya ada sih yang udah lolos ya. Hampir-hampir mirip. Hampir-hampir mirip. Nanti kita Kemudian lihat. kalau ada ini ya, apa ya, biaya untuk bahasa ini ya, apa Ya, translate betul. apa Turnitin untuk Turnitin, untuk translator itu dimasukkan ya. Terus mana ya? itu biaya bahan habis, saya nggak tahu apa aja yang habis, tapi kalau misalnya lain boleh aja. Ya, izin share screen yang sudah lolos. Ini, Prof. Jadi memang menarik juga ini parameter yang disampaikan. Jadi memang masuk di RAB itu 60 juta kan. Kalau ini kan 2 tahun, kalau sekarang kita setahun ya. Nah, Diusulkan 2 tahun. parameter enggak, ini contoh yang 2 tahun, Prof. Karena ini contoh yang lolos. Tahun kemarin kan 2 tahun. 120 gitu. juta. Tahun ini cuma setahun, 60 juta aja. Bisa diperpanjang, harus tahu lah. Mudah-mudahan bisa diperpanjang. Tahun depan masuk lagi proposalnya gitu, lanjutannya. Bisa Nah, ada confidence atau apa gitu buat. ya, confident kan bisa masuk, Prof.
untuk Confident kan ada rate-nya sekian dolar kan gitu untuk analisis. Jadi bisa dimasukkan Confident mungkin nanti ya. Apalagi ya. Nah, ini kan dia masukkan juga ternyata konsumsi rapat ya. Masuk konsumsi rapat ini saya akan ikutin aja, Prof. Transport Ya buat aja lokal. lah. Nah, Transportasi lokal. betul. Karena kalau Kemudian atas nama saya mengorganisasi ini nanti ini. Tapi ya baik, Prof. ya itu. Betul. Mhm. Jadi Ya, yang penting pekerjaan tambahan. terpenuhi 60-nya Jadi aja, Prof. kalau bisa dibantu aja nanti. Boleh, Prof. Kemudian, nah ini kan paling nanti saya masukkan di sini bahan habis pakainya. Ini ada software nanti, Prof, di sini. Software LabVIEW, kemudian Confident untuk iuran setahun gitu ya, untuk ekstraksi jurnal. Saya takutnya nggak sampai duitnya. Kemudian Gimana bisa. diatur lah. Yang jelas saya nggak tahu di sini RAB-nya kurang bagus ya. Biasanya ada pengelompokan RAB itu mengenai apa namanya biaya orang itu mestinya pengumpulan data atau data entry atau apa begitu ya. Ada porsinya. Kemudian Ada porsinya, betul. ada bahan habis, biaya peralatan gitu ya. Peralatan bisa jadi software. Kalau di Maksimal sekian aplikasi persen saja di gitu. Bima ada lah. Kalau di Bima ada, Pak. Prof. Ada Kalau ya. di Bima itu otomatis Dia itu. ada Karena ini dia kayaknya ada 4 pengelompokan selalu ya. biasanya kayak gitu. Kalau ini kan Ada, udah diekstrak dari Bima deh kayaknya. Jadi ini ada tuh udah bahan hasil ekstraksi dari habis, Bima. terus yang lain-lain biaya perjalanan, Betul. akomodasi atau biaya Di seminar buat aja sini, tuh. Biaya di sini tuition ada biaya luaran, ini tuition fee luaran. untuk seminar. Ya, Mungkin ya itulah. Perjalanan itu bisa 2, bisa ke Padang, bisa ke tempat ya, seminar misalnya. seminar, betul, betul. Boleh. Nanti saya munculkan aja dulu draftnya ya. Mudah-mudahan masih ada waktu 5 hari. 5 hari. Masalah 5 hari lagi nih. Nah, ini Iya. Pak Aduh. Aulia nih ya tadi kan semangat ini, tapi harus banyak kerjanya di Pak Aulia. Saya minta template-nya Pak Denny. Boleh. Saya kirim nanti ke Pak. Apa Saya coba namanya? aja Boleh. maksimal mungkin. Jadi secara ini nanti saya coba aja, mungkin Pak Denny aja yang bantu ininya mempropos proposalnya. Saya ada nanti persoalan mata sekarang untuk terlalu banyak melihat di ini. Saya istilahnya mata saya itu kekurangan cairan mata gitu ya, sehingga terlalu belekannya terlalu banyak muncul. Nah, ya mungkin nanti saya kasih aja lah, saya punya Bima, kemudian Pak Denny. Tapi nanti kasih tahu saya sebelum ininya, saya mungkin yang Baik, mengirim. Prof. Iya. Ya, karena ini Setidaknya kan tetap sebenarnya saya yang melakukan semua ini intinya. Iya, betul. Tapi Betul, kan Prof. capek saya jadinya, banyak pikiran. Iya, Jadi betul. bantu lah ya, dibantu. Karena Pak Denny yang beban lagi ya. menerima manfaatnya kan Pak Baik, Denny Prof. atau Pak Aulia ya. Iya. Jadi Iya, sebenarnya Prof. saya memfasilitasi saja. Baik, Prof. Ya. Jadi maka mungkin saya berpikir untuk memberikan akun saya, ya mungkin ya tepat salah tanggal lahir apa segala macam data saya ada semua di sana ya. Bisa digunakan ya, saya Baik, anggap Prof. kita bisa memakainya dengan Baik, apa yang bertanggung baik jawab. lah. Baik, Prof. Betul. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin Baik, Prof. dari saya tadi itu aja apanya. Ya. Itu kita rekam, nanti saya kasih rekamannya. Baik, Mungkin, Prof. dari saya begitu. Maksud saya setelah lihat proposal kan saya bisa membacanya. Dan terakhir mungkin saya saya Pak Denny ini punya mana ya? Saya proposal. Nah, mungkin saya share screen ya. Saya coba. Pertama yang inti yang ini aja lah ya, yang titik bengek kecil lah ya. Jadi bahasa tadi itu ada tipe-tipe ya. Ini proposal Pak Denny. Nah, tipe-tipe itu sebenarnya obatnya sebenarnya Pak Denny tahu supaya dengan mudah caranya paling apa tahu. Kalau saya caranya adalah saya ke Google. Saya nggak tahu ya, ini Google. Ada yang tahu nih?
pakai ke Google Drive. Bisa lihat saya punya ini Bi- Ya, bisa, Bro. bisa Bro. ya, ke Google Drive. Kemudian saya upload itu mana tadi proposal Pak Denny, new file upload. Mana nih file upload? Nah, kemudian saya lari ke atas. Ini saya upload. Gunanya ternyata Google ini alat sistemnya sudah sangat canggih ya. Jadi ketika saya membukanya kembali, mudah-mudahan ada terbuka lagi mana yang Pak Denny punya. Loh, ini sudah ini ya. Loh. Ini, ini. Di mana dia yang baru diupload ini ya? Sebentar, ini terlalu banyak. Versionnya Hah? jangan modified, mungkin by date ya. Modified ini. Today. Today ya. Nah, baru upload complete, baru selesai. Oh, baru selesai. Iya. Mana tadi? Idenya di mana, Pak? Coba di refresh lagi, Prof. Di folder aja, klik folder dulu. Dari sini aja. Ya, di refresh aja, Prof. Harusnya muncul ya. Tadi udah klik today kan. Nah, itu. Nah, ini. Nah, Ya, saya Prof. buka. Nah, kemudian kita coba periksa satu-satu. Cepat sekali ini. Jadi Google ini punya translator Inggris dan Indonesia secara combine. Mungkin Jerman juga bisa, tergantung kita settingnya. Saya sudah setting di sini, kebetulan di setting juga di ini ya, di setting juga di sini ya, setelan. Kemudian setelannya bahasa di sini. Di sini ada bahasa apa ya? Nah, bahasanya setel yang Indonesia Inggris ya. Oke. Nah, gitu. Jadi Baik. kemudian mana tadi? Kemana tadi dia? Sebelah kiri aja, Prof. Ini Ya, aja. itu. Kita cek Pak Denny ini punya ini tool, di sini ada tool spelling. Ini loh. Kok nggak muncul dia? Bentar ya. Ini terlalu banyak yang terbuka. Saya lihat tadi. Ini tool. Nah, nih spelling. Nah, langsung dia lihat nih afirmasi ya. Nggak tahu saya kalau menurut dia F-nya 1 ini, tapi ignore aja lah yang Iya, ini. betul, Ya. betul. Saya ini. Iya, betul. Nah, Betul. ini yang di sini ada salah nih, yang nih. Iya. Yang ya accept. Ini kan banyak salah target. Target ya Oke. accept. Penelitian salah lagi Pak Denny. Nampak ya? Iya. Oh, iya. Penelitian, ini penelitian tak salah lagi, accept. Defect salah lagi. Iya, satu. Iya. Dioleh apa nih? Diolah. Salah Diolah, lagi. ya. SLR ignore aja lah ya. Terus Ya. Explorer, tahu dia Explorer Oh, gini iya, ya. Internet Explorer, ya, betul. Nah, ini kita ignore ya. Iya, Nah, Bro. memperoleh banyak salahnya. Iya, Bro. Accept. Nah, ini janganlah ignore. Jangan Oke. ya, karena itu kan Nah, ini salah lagi. berdasarkan ya. Accept. Oke. Banyak lagi nih mengintegrasikan entah apa Pak Denny buat nih ya. Gitu. Integrasikan. Ya. Cepat ya. Cepat, Prof. Iya. Ignore. Apa nih? Properties harusnya nih property. Ya, Nah, banyak properties. lagi tuh. Polyester, Iya, LDY, polyester. gitu ya. Ya, Banyak Prof. sekali salah nih. Mantap ini. Mantap. Berarti tinggal Nah, setelannya di Google-nya algoritma, ya. ini mungkin salah dia. Algoritme, ini mungkin kita apa ini yang salah nih. Kata
Oh, ini mungkin Ya, ini saya anggap nih mungkin Google-nya yang keliru nih. iya, ignore. Algoritma. Nah, Baik, ini baik. ya gitu-gitu. Terus banyak nih Ya, ya, Bro. Ya, ya. kerapatan. Ini mungkin betul Hmm. bisa betul ini Ya, kerataan. kerataan. Ini banyak salah-salah nih Diidentifikasi. diidentifikasi dan Ya, ya. seterusnya ya. Ini Ya, ya, Prof. kecerdasan. Jadi kalau misalnya reviewer melihat Pak Denny nulisnya salah-salah, Di reject ini nanti. kok salah orang itu. Cepat ya, Siap. Ya, siap, Prof. Pak Boleh, boleh. Aulia tahu juga ya? Iya ya bro, Baru tahu atau udah tahu? baru tahu, baru tahu. Kalau saya baru tahu, Ini saya dari baru tahu Google, ini. Google. Berarti Google dia Doc baru tahu. ngebukanya di Google ya? Google Doc, ya. Ya, Google. Jadi kita punya harus akun Google, terus ya setting ini accept aja lah ya. Banyak sekali Kalau salah ini. betul. Dengan Dengan ya banyak sekali ya. dengan ini template, Prof. Template-nya udah template-nya. Empiricalnya salah lagi ya. Nah, Iya. baca pusing saya nanti ini ya. Iya, Udahlah Prof. nanti Baik, ya. baik. Oke, kira-kira begitu. Kalau saya ini usulan aja, Paul, kita harusnya sebenarnya bikin dulu aja di Word biasa ya. Karena kan ini ikutkan template-nya dari Dikti ya. Di Word Ya. aja dulu, baru setelah dicek sama Google Doc kita pindahin ke sana gitu, ke template-nya. Paling gitu ya, Prof. Anda ini bisa setelah saya ini kan bisa saya simpan ini Pak. Ini kan Mhm. setelah saya ini kan bisa saya simpan ini. Mhm. Gimana maksudnya? Ini saya simpan kan? Iya. Karena template-nya Save. ada warna kuning-kuningnya, Prof. Oh gitu. Iya, ada warna kuning-kuningnya template-nya itu. Ya enggak, simpan aja terus di ini upload lagi di apa namanya? Eh, ini disimpan, kemudian Iya. bisa keluar, kemudian ya bisa di apa? Submit-nya. Di download apa di apa namanya? Di ini kan bisa di ini ya, apa namanya? File exit ya, bisa S-Doc ya, bisa download S-Doc. di apa namanya? Hmm. Di ini harusnya bisa keluar saya ini dari sini. Kemudian setelah Bisa. keluar saya pergi ke ke Google-nya dan di-download ya, di-download lagi yang benarnya itu yang sudah benar Ya, tadi. ya. Gitu. Baik, Prof. Saya selalu melakukan ini sama mahasiswa saya. Ternyata banyak sekali dia merasa salahnya. Baik, Prof. Kelebihannya dia mengetahui dua bahasa, ya. Ya, dua Bahasa bahasa Inggris dan dan bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Dan dia bisa Baik. nunjukin yang benar dan dia ininya kosakatanya itu sangat banyak. Google Ya, itu. ya. Mungkin dia Ya, ya. ada machine learning-nya bagus ini. Mesin learning-nya AI ya. betul. AI-nya paling bagus. AI. Ya. Jadi ngerti dia. Dan kadang-kadang saya Hmm. konteksnya juga ngerti juga dia kadang-kadang. Ada juga bisa, oh ini konteksnya benar dia ya. Ya. Sampai Ya, ke ya. sana dia. Jadi kita bisa Baik, baik. pakai, Mak. Jadi kalau saya anjurkan Pak Denny mahasiswanya sebelum Siap. ini, Siap, lu siap, Prof. Ini ilmu masukkan, baru nih. Ilmu baru buat saya, upload ilmu dulu baru, Prof. ke Google Ya, ya. Drive, Google Doc ya ya. kan? Ya, Kemudian benar. Anda koreksi, Anda simpan, dan Iya. baru Anda serahkan ke saya gitu. Baik, baik. Ini ilmu baru buat saya nih, Prof. Oke, itu ya ininya Baik, dari Prof. saya. Ya, ya, ya. Yang Ya. setelah dicek ternyata banyak salah kan, tapi ya daripada kita mencek ini lebih baik ceknya pakai itu ditunjukin. Baik, Prof. Itu aja dari saya. Mungkin Pak Ulia Cukup, gimana? saya Atau rasa. sekarang Paul, masih ini pause dulu? Kalau silakan. Kalau ada. Post dulu buat Prof nanti kalau proposal yang sesuai template dari Pak Denny ini saya laporin lagi ke Profesor. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya nanti saya komunikasi dengan Pak Denny. Mungkin kalau sudah baik, siap, terus Pak Denny silakan masukkan ke Bima, baik, Prof. ke akun saya, gitu. Baik. Kemudian nanti saya takut jangan 5 hari lah ya. Biasanya crowded ya. Kredit ya. Saat itu diselesaikan dan mungkin di 1 atau 2 hari sebelum Hari ini ya, Bro. Ya, ngebut. 5 ya. Ya, ya. Iya, Ya ngebut. terpaksa harus kerja keras ini Ya, mudah-mudahan, Prof. berapa hari. Ini ngebantu saya juga nih. Itu Saya saja lihat, dari saya. Makasih. baik, Prof. Mungkin Terima kasih banyak, Prof. ya jadi Pak Aul, saya terima kasih.
Nanti saya kirim ke Pak Aul template-nya kalau Ya, makasih Pak. ya baik.